Selamat datang di video tutorial Siswa Niru. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai konsep warna. Nah, kira-kira konsep warna itu seperti apa dan cara kerjanya bagaimana, kira-kira susah atau enggak? Nah, oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana konsep warna, karena nanti pembelajaran konsep warna ini ada banyak, ini baru part pertama, ada kedua, ketiga, dan seterusnya, jadi ada berlanjutan. Karena ini waktunya dibatasi, saya ingin menjelaskan secara detail bagaimana setiap bagian-bagiannya. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Jangan ragu mengikuti channel saya, karena di dalam channelnya terdapat tips dan trik yang lebih menarik dan lebih simpel. Oke, kalau begitu langsung simak saja bagaimana menggunakan warna di dalam desain. Ya teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan warna untuk part pertama. Jadi untuk warna ini saya bagi-bagi ya, kira-kira ada 3 atau 4 atau 5 part gitu ya mengenai warna. Nah teman-teman bisa belajar di sini. Nah teman-teman yang mungkin lagi mencari ilmu mengenai warna, boleh belajar di sini. Oke, yang pertama, warna itu memang fungsinya sangat memainkan peran penting ketika kita bermain di dalam desain, meskipun di kehidupan sehari-hari juga penting banget. Jadi secara tidak langsung sebenarnya teman-teman sudah tahu mengenai warna, tapi konsepnya seperti apa, simak videonya. Oke ya. Jadi memang di awal warna itu memang sangat penting ketika kita melakukan desain dalam kehidupan sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Oke, saya geser ke bawah. Jadi warna juga membantu kita untuk mengenali objek tertentu. Ya benar, contoh seperti apa, misalkan kalau saya bilang nanti ketemu di sini ya, saya pakai baju warna ini. Nah, itu dia sering terjadi. Atau saya menyuruh orang membeli sesuatu dengan menyebut warnanya. Kira-kira warnanya begini, cari warna kayak gini gitu ya. Misalkan saya tolong cariin baju yang warnanya agak hijau-hijau tua. Nah, di sebelah kanan posisinya. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian warna juga membantu kita memberi pusat perhatian ke objek tertentu. Benar. Misalkan kita salah satunya kalau kita lihat dari sini adalah kayak toko online. Nah itu contohnya kayak beli sekarang. Kalau kita perhatikan di sini kan warnanya lebih besar ya. Kalau saya besarin, nah saya geser ke bawah, teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini ada bagian beli sekarang. Nah itu memberi informasi bahwa orang boleh beli langsung diklik tombol di sini. Itu salah satunya kurang lebih. Oke, jadi itu untuk memberi pusat perhatian kepada objek tertentu. Jadi kayak indikator gitu ya. Oke, terus kemudian warna juga dapat mengkomunikasikan perasaan dan keinginan. Ya, jadi ketika dia marah, apa yang terjadi, warnanya seperti apa. Ketika dia misalkan senang, seperti apa. Terus kemudian ketika dia kedinginan, seperti apa. Seperti komunikasi mengenai warna kurang lebih ya. Jadi kita bisa melihat ekspresinya seperti apa. Oke, terus kemudian dan secara tidak sengaja bahkan kita mendapatkan komunikasi suatu tanpa kata-kata. Jadi dengan informasi warna doang. Nah, secara tidak langsung kita tuh sudah diatur oleh warna. Ya, contohnya kalau lagi berkendara ya, tiba-tiba pas warnanya merah berhenti semua. Ketika hijau, kalau kuning hati-hati, pas hijau langsung jalan. Itu hampir ya kurang lebih seperti itu. Bahkan ketika kita nyalain komputer, kan kalau udah nyala ketahuan nih indikatornya apa, itu dia. Kita tahu bahwa ini sudah nyala itu. Jadi bukan hanya untuk desain, untuk kehidupan sehari-hari juga sangat dibutuhkan ketika kita bermain warna kurang lebih. Kayak misalkan ingin kita pergi mau pakai baju apa di acara apa, dan kira-kira cocok nggak di acaranya. Misalkan kalau waktu meninggal acara misalkan kayak berkabung itu harus bagaimana, kalau acara misalkan untuk buat pesta seperti apa, dan warnanya seperti apa. Jadi sangat penting banget teman-teman. Oke, saya geser. Nah, ketika kita memilih sebuah warna dalam desain, kita perlu berhati-hati. Ingat, berhati-hati terhadap efek yang akan ditampilkan warna yang kita pilih kurang lebih. Warna perlu disesuaikan dengan apa yang ingin disampaikan. Kalau misalkan lagi Valentine ya apa gitu ya. Kalau pas lagi Lebaran seperti apa. Kalau pas lagi misalkan kongsi pacoy seperti apa. Ketika lagi Natalan seperti apa. Itu ditentukan. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika bermain warna, karena ketika saya ke daerah tertentu itu tidak sama dengan warna yang ada di Indonesia loh, beda gitu kan. Masa sih Pak? Saya pernah terjadi ketika saya mendesain, ternyata di proses mereka nggak bisa Mas, nggak boleh begini.
ini kan warna di Indonesia seperti ini. Nah, kalau misalkan contohnya gini, contohnya. Kalau di Indonesia kan hijau itu identik dengan Lebaran. Wah, jadi untuk kegiatan seperti itu, kalau di negara lain belum tentu. Beda lagi teman-teman. Nah, itu dia. Jadi jangan disamakan. Jadi ketika kita bekerja atau ingin mendesain untuk kebutuhan orang lain, tanya dulu kira-kira warna ini cocok nggak. Nah, jangan langsung ngambil keputusan, cari informasi dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya geser. Bagaimana mengetahui pasangan warna yang terlihat cocok dan tidak cocok? Nah, ini dia teman-teman. Jadi terkadang kita bingung ya, kalau orang yang belum tahu konsep tuh warna bingung mau pasangannya apa, cocoknya bagaimana. Dulu pertama kali saya belajar itu sembarangan teman-teman, karena nggak tahu konsep, karena pikir saya apa sih konsep, nggak ada gunanya gitu, yang penting gue seneng dan sebagainya. Dulu waktu saya belum tahu konsep teman-teman, saya tuh ngelihatnya dari karya orang lain. Berjalannya waktu, jadi saya ngelihatnya karya orang lain gitu kan. Tapi saya nggak tahu nih kok warnanya bisa bagus gini itu gimana. Ternyata tuh ada konsepnya teman-teman. Jadi ketika kita bermain konsep, warna itu tidak akan melenceng dan tidak akan pokoknya enak dilihat, intinya gitu ya, nyaman. Itu kelebihan warna ketika kita menggunakan konsep. Nah, bagaimana cocok atau tidak cocoknya? Kita geser ke bawah dulu ya. Oke. Nah, untuk mengetahui supaya warna cocok atau tidak cocok, kita harus belajar yang namanya teori warna. Kurang lebih seperti itu. Baik saya ngajar di kelas reguler, yang kayak kursus maupun di kampus, saya selalu menjelaskan mengenai teori warna. Meskipun mungkin di instansi itu tidak dijelaskan mengenai warna gitu, tapi sedikit saya berikan supaya mereka lebih paham bahwa warna itu penting. Jadi nggak sembarangan ngambil-ngambil. Memang kalau pertama kali belajar teknis softwarenya itu bebas, warna nggak terlalu penting gitu kan, bebas. Tapi ketika sudah ngerti teknisnya, mengenai cara aplikasinya, ketika kita mendesain baru tahu, oh iya gue diminta untuk membuat desain buat kebutuhan Valentine nih, warnanya apa nih, atau untuk Natal warnanya apa, untuk Lebaran apa, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk acara beda lah, ya misalkan acara penting khusus namanya apa, itu ditentukan. Jadi kita harus pikirkan dulu dan tanya dulu kira-kira warna cocoknya apa gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau orang yang nggak tahu, dia bilang terserah lo, bagaimana lo kan lebih paham mengenai desain. Nah, kita makanya harus tahu dulu namanya konsep. Itu dia teman-teman. Oke, kita harus memahami yang namanya teori warna. Seperti apa teori warnanya? Nah, di dalam teori warna adalah kita akan mencoba untuk mengkombinasikan antara seni dan sains. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi warna ini agar terlihat cocok ketika digabung bersama. Itu dia teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita lihat mengenai warna, dulu ditemukan oleh yang namanya Isaac Newton tahun 1666. Nah, itu namanya color wheel atau lingkaran warna teman-teman ya. Jadi orang-orang pada tahu lah sejarahnya seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kira-kira lingkaran warna itu apa? Lingkaran warna itu adalah dasar dari teori warna. Nah, kalau teman-teman pernah belajar SD atau SMP itu kalau nggak salah SD ya atau apa ya, kayak SMP deh udah diajarin yang namanya, SD mungkin ada juga, cuman dasar doang. Jadi di dalam warna itu ada teorinya, namanya lingkaran warna. Mungkin waktu kita belajar kita nggak tahu apa nih gitu kan, cuman akhirnya sekarang mungkin teman-teman dengan melihat video ini akan lebih tahu, oh ternyata warna itu seperti apa. Oke, jadi di dalam lingkaran tersebut kita dapat melihat hubungan antara warna satu dengan warna yang lain. Contohnya seperti apa? Misalkan, pasti teman-teman tahu gambar ini. Teori warna yang pertama adalah primer, warna primer, yaitu warna utama. Nah, pada dasarnya warna utama itu 3, teman-teman, cuma 3 doang gitu kan. Jadi nanti dikembangin jadi banyak. Jadi warna utama ini biasanya biru, merah, kuning. Itu standar warna pertamanya. Terus kemudian dari sini nanti masuk ke warna yang namanya adalah warna berikutnya adalah sekunder. Jadi warna sekunder itu bagaimana? Maksudnya gini, warna sekunder itu adalah biru dengan merah dicampurin menjadi seperti ini. Nah, itu dia maksudnya itu warna sekunder. Merah dicampur kuning jadinya orange. Kurang lebih seperti itu. Ya, dulu sih waktu saya pertama kali campur warna nggak tahu. Ternyata ketika kita mencampur warna itu namanya warna sekunder. Nah, dari warna yang pertama tadi ya. Nanti ada pengembangan lagi warna berikutnya. Nah, jadi untuk dari 3 warna ini terciptalah warna kayak ungu, orange, hijau. Hijau ini campuran antara biru dengan kuning jadi hijau, ya. Terus kemudian antara merah dengan kuning jadi orange, biru dengan merah jadi ungu. Itu dia, itu namanya warna sekunder, teman-teman ya. Jadi memang dasarnya adalah pertama kali
biru, merah, kuning. Terus kemudian setelah dicampur dua warna tertentu menjadikan warna sekunder. Kurang lebih seperti itu. Oke, jelas ya sampai di sini ya, gampang ya. Oke, berikutnya adalah warna yaitu tersier. Nah, tadi warna primer sudah, sekunder udah, tersier. Tersier ini apa? Pencampuran lagi. Ya, efek pencampuran lagi. Efek pencampuran apa? Tadi kan kita sudah mendapatkan warna biru, ini yang saya tunjuk ya, dicampur sama merah jadinya ungu. Nah, ungu dicampur dengan biru jadinya lebih ungu gelap. Itu dia. Ini yang saya tunjuk ini adalah warna-warna tersier. Jadi pencampuran dari warna sekunder. Nah, kalau warna sekunder adalah campuran dari warna primer. Ya, primer. Terus kemudian warna tersier adalah campuran dari warna sekunder. Jadi warna yang di atas ini yang saya tunjuk itu warna utama. Yang di bawahnya adalah warna sekunder adalah warna campuran dari primer, sedangkan warna tersier adalah pencampuran dari warna sekunder. Jadi warna-warna hasil-hasil yang sudah ada dicampur-campur lagi. Nah, terjadilah lingkaran warna ini. Ini warna yang secara solidnya, secara kasarnya. Tapi ketika kita sudah bermain mengenai warna, akan terjadi seperti ini. Namanya lingkaran warna atau color wheel. Gampang ya? Simple ya? Jadi terbentuknya seperti ini. Oh, pada dasarnya biru, merah, kuning. Iya. Nah, akhirnya terpecahlah beberapa warna yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Itu yang paling mendasar. Oke, kita harus tahu dulu. Jadi nanti kalau misalkan diminta, tolong dong gue kepengen membuat desain warna-warna sekunder ya. Kamu harus tahu warna sekunder apa saja. Itu dia. Oh, gue maunya warna-warna tersier. Ya udah, warna tersier campuran dari sekunder apa saja, kurang lebih seperti itu. Itu cara kerjanya. Itu yang teknik warna dasar. Nah, oke. Nah, ketika kita bermain warna, teman-teman, kita harus memahami yang namanya hue, saturation, dan value. Jadi untuk yang part pertama hari ini, teman-teman yang akan saya jelaskan adalah hue, saturation, dan value. Nanti di part kedua, saya akan menjelaskan mengenai complementary, analog dulu, analog baru nanti complementary, baru selanjutnya ada lagi tetradik, dan macam-macam segalanya ya. Perbagian-perbagian dulu, biar detail teman-teman. Nah, kalau untuk warna, biasanya kita mungkin gini, kalau sudah mulai desain, kalau sudah kita mulai mendesain, warna dasar ini sebagai dikembangin lagi. Nah, nanti menggunakan teknik namanya hue, saturation, and value. Jadi kita mengontrol hue, saturation, dan value. Memang dari bahasa hue, saturation ini terdengar asing. Orang bingung, apa sih hue, gitu kan? Hue, saturation, dan value itu apa gitu? Saya nggak ngerti gitu. Oke, jadi ketika kita sudah memilih warna, kita akan mengontrol warna tersebut. Nah, warna yang sudah kita dapat, nanti kita, misalkan contohnya warna gini nih, warna tersier deh, warna hijau yang ini saya tunjuk nih. Nanti kita akan setting lagi. Nah, gitu ya. Misalkan saya kepengen warnanya hijau ini, tapi saya setting lagi, hijaunya nggak mau kayak gini, agak berbeda lagi, mungkin lebih ke pastel. Nah, ini kita mainnya di sini, menggunakan namanya hue, saturation, dan value. Ingetin ya, ada 3 poin yang harus kalian ketahui ketika sudah bermain warna. Ada 3 poin yang harus kamu kontrol. Hue, saturation, dan value. Ya, nah itu nanti akan dilakukan ke semua warna-warna skema warna. Jadi skema warna tuh banyak banget. Nah, skema warna pertama, kedua, ketiga, dan 4, dan kelima, dan sampai ke 7 dan sebagainya. Itu akan selalu menggunakan hue, saturation, dan value. 3 poin ini akan dikontrol. Oke, memang bahasanya aneh. Kalau baru pertama kali dengar bingung. Kalau orang baru pertama kali belajar, nggak apa, ini materi untuk pembelajaran untuk pemula ya teman-teman. Jadi teman-teman simak baik-baik sampai selesai. Oke, saya geser. Jadi apa itu hue? Hue adalah nama lain dari warna. Jadi kalau orang desain, biasanya mereka menyebutnya adalah hue. Oh, desain kamu nih hue-nya kurang hijau, kurang terang, kurang hijau banget. Nah, kurang hue-nya. Biasanya dia ngomong gini, sis tolong dong hue diganti warna kemerahan. Nah, itu dia ngomong gitu. Dia nggak menyebut color dirubahin, enggak. Dia pasti bilang hue kalau orang desain. Tapi kalau orang nggak ngerti desain ya rubah yang bahasa-bahasa sehari-hari. Tolong dong warnanya diganti dong, paling gitu. Tapi kalau bahasa-bahasa teknologi di dalam desain biasanya manggilnya hue, kurang lebih seperti itu, atau hui. Nah, terserah deh. Bahasa kalian yang gampang dan enak didengar silakan ya. Oke. Terus kemudian saya geser. Jadi ingetin teman-teman, kalau kita memilih salah satu warna itu nama lainnya adalah warna, itu disebut hue, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang tolong dong desain kamu hue-nya warna merah, berarti konsepnya warna merah. Tolong dong desainnya warnanya hue-nya hijau, jadi enggak, dia akan bilang oh konsepnya warna hijau, kurang lebih seperti itu ya. Saya kepengen poster kamu tuh
hue-nya lebih ke orange, berarti orange pilihnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi milih salah satu warna. Dan berikutnya adalah saturation. Nah, ya. Saturasi ini untuk apa sih? Kita hue sudah tahu, yaitu nama lain dari warna atau memilih salah satu warna. Hue kurang lebih seperti itu ya. Yang kita inginkan. Sedangkan kalau saturation adalah ketajaman warna, teman-teman. Di sini disebut intensitas atau kemurnian warna, sama aja ketajaman warna. Jadi kalau teman-teman pernah ngeliat baju kamu kumel banget nih warnanya gitu kan. Nah, biasanya kalau orang desain akan ngomong, ini kayaknya warnanya saturation pastel nih gitu kan. Oh, saturationnya ngejreng nih, oh tajam. Nah, itu dia. Warna kamu kurang glow atau kurang ngejreng, itu biasanya berbicara mengenai saturation, ketajaman warna atau kemurnian warna. Jelas ya? Biasanya kalau kemurnian warna berbicara mengenai biasanya kalau dia saturasinya rendah nilainya, kalau makin ke bawah nih, indikator ini kalau ke bawah, dia akan menjadi putih atau pucat. Nah, sedangkan kalau misalkan atau dijadikan BW kurang lebih, bahkan tidak ada warnanya. Jadi kalau misalkan saya turunkan ke bawah, itu warnanya akan turun. Sedangkan kalau ke atas itu nanti jatuhnya akan lebih tajam warnanya merahnya. Nanti kita akan praktikkan di aplikasinya, teman-teman ya. Oke, saya geser lagi. Yang berikutnya adalah, nah ini kondisinya kalau saya ke bawahin pasti akan lebih turun. Dan berikutnya yang terakhir adalah value. Value ini berbicara mengenai terang gelap. Ya, terang gelap. Jadi kalau di aplikasi kayak Photoshop atau aplikasi manipulasi lain namanya likeness, atau mungkin apa ya, pokoknya likeness lah bilangnya. Ada yang bilang value, ada likeness, ada yang bahasanya aneh-aneh. Pokoknya intinya terang gelap. Jadi warnanya masih murni tetap, tapi hanya menambahkan hitam dan putih. Itu saja ya. Menambahkan mungkin lebih warnanya ke hitam dan warnanya ke putih. Kurang lebih. Dia tidak hilang. Kalau tadi saturation kan kalau saya turunkan jadi hilang warnanya. Jadi tidak berwarna. Sedangkan kalau ini warna tetap, teman, ibaratnya kalau kalian punya cat nih dua nih, merah dan putih. Nah, ketika merahnya saya kasih warna putih kan lama-lama jadi itu kan, jadi pucat kan, itu dia. Jadi apa? Jadi putih, jadi kecampurannya. Ketika dikasih warna hitam, nanti warnanya dia jadi gelap. Itu doang bedanya. Nah, ini lebih ke terang gelapnya. Itu kalau value atau disebut likeness. Sedangkan kalau saturation ini tidak menambahkan hitam dan putih, tapi lebih kira-kira hanya putih, bermain putih doang, menambahkan putih doang, tapi dia kalau misalkan mau tajam warnanya tambahin lagi warna aslinya. Itu dia, kurang lebih seperti itu ya, paling gampang, simple ya, sederhana ya. Ingatnya, saya ulangi lagi, saturation hue adalah warna yang kita pilih, saturation adalah ketajaman warna, sedangkan value adalah terang gelapnya warna. Oke. Terus kemudian dari apa yang kita buat mengenai tadi mengenai apa, hue, saturation, dan value, kita akan memahami yang namanya warna daerah terang daerah ya, warna yang dingin, khusus warna yang dingin seperti apa, untuk yang warna hangat seperti apa. Itu dia. Jadi dari color itu akan dibagi dua langsung. Bagian yang dingin, ketika teman-teman ingin mendesain yang sifatnya dingin kayak es krim, biasanya ke bagian kiri. Sedangkan kalau yang sifatnya kayak panas-panas atau yang sifatnya hot, itu lebih ke kanan, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti biasanya dari temperatur yang kita ketahui di dalam warna ini, kita akan memahami yang namanya warna dingin itu seperti apa. Oh, dia tenang, menenangkan. Sedangkan kalau warna-warna hangat, dia energik, terang, dan menarik perhatian. Biasanya ini kalau warna-warna sebelah kanan ini khususnya untuk anak kecil ya, lebih ngejreng-ngejreng sukanya, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, jadi kita akan mencoba kira-kira warna yang tadi mengenai hue, terus kemudian saturation dan value itu seperti apa. Ini saya menggunakan software GIMP. Kalau teman-teman menggunakan Photoshop silakan. Oke, jadi ini bisa digunakan di software GIMP. Saya ada dua foto yang saya dapatkan. Nah, teman-teman silakan menggunakan warna yang foto pertama itu lebih tajam, warnanya lebih terang. Sedangkan kalau ini agak soft ya, teman-teman. Nah, nanti dua-duanya saya coba kontrol. Kalau teman-teman ingin bermain yang namanya hue, saturation, dan likeness, teman-teman bisa ke menu color. Kalau di GIMP ya, kalau di Photoshop mungkin ada menu lain, color ke hue, saturation, sama aja. Hue saturation sih umum. Nah, kita pakainya ini hue saturation. Nah, ini hue namanya. Jadi kalau misalkan saya mau ganti warna biru, beda biru, atau kuning, merah, merah seperti ini, atau misalkan mau hijau, ini menggunakan hue mengontrolnya. Oke, misalkan teman-teman kepengen merubah bagian mungkin jilbabnya dan sebagainya, atau bajunya atau elemen lainnya, itu namanya hue. Sedangkan kalau likeness sendiri,
yang kedua tuh saturation ya. Saturation itu ketajaman. Ketika saya turunkan, dia menjadi hitam putih. Ya, itu dia maksudnya. Jadi hitam putih. Ketika saya naikkan, dia makin tajam dan makin tajam, makin ngejreng. Itu dia. Itu namanya saturation kurang lebih. Simpel ya, teman-teman ya, gampang ya. Itu namanya saturation. Dan berikutnya yang terakhir tuh value. Kalau di sini disebut lightness. Tadi terang gelap jatuhnya, lightness ya, terang gelap. Seperti yang disampaikan tadi, saya jelasin bahwa kalau value itu terang gelap. Teman-teman, ketika saya turunkan, dia akan seperti ini. Ketika saya naikkan, lihat akan putih ya, jadi ditambahkan putih. Jadi kayak kebanyakan ini ya, ditambahin putih aja. Itu lightness kurang lebih. Ya, simple ya, sederhana ya. Jadi kalau diturunin kan dia akan gelap. Ini cocoknya kalau misalkan teman-teman kepengen bikin suasananya menjadi gelap, misalnya seolah-olah kayak malam-malam, nanti dibikin glowing, di list glowing, itu bisa. Ya kalau perlu nanti saya buatin tutorial ya, namanya apa ya, cahaya di malam hari gitu ya, misalkan kayak garis-garis siluet dan sebagainya menggunakan glowing kalau memang mau dibuat. Oke, itu dia teman-teman, simple, sederhana. Nah ini lightness, jadi lightness berbicara mengenai gelap dan terang, simple ya. Oke, itu saja teman-teman, bagaimana cara menggunakan warna yang pertama di dalam desain. Kita harus mikirin namanya hue seperti apa, saturation seperti apa, lightness seperti apa. Saya ulangi, hue adalah pilihan warna yang kita tentukan. Itu bisa merubah baik figurnya, mau objeknya dan sebagainya dengan cara merubah warnanya. Kalau teman-teman ingin mempertajam warnanya yang sudah kita pilih, gunakan saturation. Saya tunjuk ini. Dan ketika warna itu kurang terang atau misalkan objek gambar mau diterangin, menggunakan lightness mainnya. Simple dan sederhana. Oke, teman-teman, itu saja untuk di part pertama mengenai warna, bahwa ketika kita bermain warna, nanti pengembangannya dari warna primer, terus kemudian warna sekunder dan tersier, kalian harus mengontrol yang namanya hue, saturation, dan value, atau hue, saturation, dan lightness kurang lebih. Jadi kita mikirin yang namanya pilihan warna, kita juga mikirin ketajaman warna, dan kita juga memikirkan yang namanya terang gelapnya warna. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk materi warna part pertama. Dan simak videonya lagi nanti yang ke part kedua mengenai warna analog atau warna split complementary dan cara penerapannya bagaimana. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru mengenai desain dari saya setiap minggunya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai warna part 2. Sekian, terima kasih.